Waalaikumsalam. Mari teman. Iya. Boleh saya duduk ya, Pak? Mari Ya. silakan. Oke, apa kabar Pak Daryatno? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya sehat ini. Lagi bekerja apa Pak Daryatno? Kebetulan saya sedang menyusun jadwal untuk kegiatan ekstra di kelas saya. Oh ya, ada kegiatan ekstra ya. Kegiatan Hari ini sudah jalan belum? Kegiatannya mulai kita laksanakan minggu depan. Oh, Hanya jadwalnya kita mulai susun. Oh ya. Begini Pak Daryatno, hari ini saya ada rencana ingin mengcoaching Pak Daryatno. Itu nanti kita akan sepakati hari ini atau melihat karena kesibukannya Pak Daryatno atau bagaimana. Pak Daryatno sudah pernah melakukan coaching kepada teman? Sudah ya? Sudah. Apa bisa saya supervisi? Bisa ya, bisa. Adapun rubrik yang akan kita gunakan dalam penilaian untuk coachingnya Pak Daryatno seperti ini Pak Daryatno. Nanti kalau ada yang ingin dikomentari atau diubah bisa. Jadi yang pertama, kemampuan Pak Daryatno dalam percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Pak Daryatno udah sering menggunakan alur tirta kan? Siap. Ada tujuan, ada identifikasi, begitu kan? Ada bagaimana menyusun rencana dan tanggung jawab. Nah, sudah pernah. Nah, itu yang akan kita. Ini yang berikut kompetensi coaching nampak atau tidak, ya, kompetensinya juga akan saya lihat dan kemudian ada hal-hal lain yang nanti akan disetujui bersama sebentar, ya. Oke Pak Daryatno, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Daryatno ingin kembangkan di dalam coaching pada saat ini, gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Irfan ya. Kebetulan karena memang saya sudah pernah melakukan course ini, jadi saya ingin lebih mendalami cara melakukan course itu. Maka dari yang ingin Pak Irfan nilai ke saya itu saya sudah ngasih tadi. Jadi ada 3 hal yang ingin saya kembangkan di situ Pak. Iya. Yang pertama, bagaimana saya dalam melakukan course itu, saya kehadiran penuh pada saat melakukan course itu. Kehadiran penuh ya. Bagaimana saya mengembangkan kehadiran penuh pada pelaksanaan course-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya akan mendengarkan secara penuh. Ini juga yang ingin saya kembangkan ketika saya melakukan course. Dan yang ketiga, bagaimana secara saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Agar nanti pada pelaksanaan coaching yang saya itu lebih menyentuh pada rekan yang saya percaya. Jadi saya ingin kembangkan terhadap bagaimana caranya saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Caranya bagaimana? Iya. Itu yang ingin Pak Daryatno harapkan dari saya untuk dikembangkan ya, untuk dilihat sebentar. Oke, dari 3 ini Pak Daryatno, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dari 3 kompetensi ini? Dari 3 kompetensi ini yang secara spesifiknya itu saya ingin pada bagian bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Karena itu menurut saya lebih bisa mengena kepada rekan yang di kelas ini. Seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot ini yang lebih spesifik ya, ingin dikembangkan. Lebih saya kembangkan. Bagaimana cara saya melakukan pertanyaan ini? Indikatornya dari memberi pertanyaan berbobot itu Pak Daryatno sudah kuasai atau belum? Itulah yang ingin saya kembangkan kepada Pak Irfan, bagaimana cara saya mengembangkan. Jadi indikatornya Pak Daryatno nanti ini kita bisa catat juga supaya Pak Daryatno bisa mempersiapkan diri di bagian yang itunya lebih dipermantap kan.
ini saya ulangi lagi, kan ini pada Riyadno sudah praktekkan berulang-ulang kali. Saya ingin mengulangi. Yang pertama, pertanyaan bersifat terbuka. Jadi pertanyaan yang akan diungkapkan, diajukan kepada coach nanti bersifat terbuka. Itu sudah biasa pada Riyadno ini. Yang berikut dapat membantu coach untuk merenung, untuk berpikir tentang hambatan-hambatan yang terjadi. Kira-kira itu saja pada Riyadno indikatornya sudah bisa ditangkap ya? Bisa. Oke. Jadi pada Riyadno ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Kira-kira kapan pada Riyadno ini bisa kita lakukan? Hari ini bisa kita lakukan ini. Nanti insya Allah setelah saya menyusun jadwal ya. Kegiatan ini. Oke, boleh. Setelah pada zuhur atau asar itu, zuhur ya. Jadi saya siap untuk supervisi ya. Oke. Berarti saya kembali lagi ke sini atau ada ruangan lain tempat atau di sini saja. Oke. Saya kembali lagi ke sini pada zuhur untuk kita supervisi. Ya. Oke, Saudara Riyadno. Makasih banyak. Ya. Oke, siapkan diri, kita akan supervisi. Dengan kesepakatan kita tadi bahwa kita akan melaksanakan, pada Riyadno akan melaksanakan koci dan saya akan mengobservasinya. Begitu pada Riyadno. Oke, pada Riyadno sekarang sudah bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yati. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat dan masih semangat Pak. Alhamdulillah kita tetap semangat ya. Baik, pada kegiatan coaching kita kali ini apa yang akan kita lakukan? Saya ingin mendapatkan solusi dari penerapan KSE di dalam kelas untuk murid-murid saya. Jadi Ibu Haidar ini mendapatkan penjelasan tentang penerapan KSE. Tujuan Ibu agar untuk menerapkan KSE-nya seperti apa? Tujuan saya agar siswa-siswa ini bisa sosial emosional mereka itu bisa mantap dari mereka berinteraksi di dalam kelas sampai mereka keluar di sekolah. Selama ini yang Ibu Haidar sudah lakukan di sekolah atau di kelas tentang penerapan KSE seperti apa? Memang jujur di dalam perangkat saya itu ada Pak. Di dalam perangkat saya itu ada tertulis mereka teknik bagaimana menerapkan KSE ini itu. Tetapi saya pakai sistem lewat karena saya menganggap bahwa ini tidak begitu penting atau cuma hanya sekedar tambahan-tambahan yang ada di perangkat. Tetapi setelah saya mendapatkan ilmunya, ternyata KSI ini sangat penting sekali di dalam satu proses pembelajaran dalam pertemuan saat itu, dan itu bisa mereka terapkan di luar. Karena saya pakai sistem materi lewat, maka emosional anak-anak juga itu tidak tertata dengan baik. Jangankan anak-anak, dengan guru-gurunya saja itu tidak ada. Yang KS sosial emosional ini bahkan ada muncul itu yang namanya bullying karena sosial emosional mereka yang tidak tertata dengan baik. Seperti itu Pak. Jadi Bu Haidar paham ya bahwa KSE itu tidak bisa hanya digunakan dengan metode waktu itu. Tidak ada fungsinya seperti itu. Bu Haidar sudah menyadari bahwa ternyata menerapkan KSE ini sangat penting bagi peserta didik dan juga untuk kegiatan di sekolah. Selain itu apa saja yang Ibu Haidar laksanakan untuk penggunaan KSE itu? Saya sudah mencoba waktu minggu lalu itu pas saya menjadi pemateri dalam MPLS. Di dalam materi MPLS ini karena saya sudah dapat KSE, saya coba dulu sebelum saya melakukan KSE, saya langsung sajikan video
kemudian mereka menanyakan video, mereka menanyakan materi, tetapi banyak siswa setelah saya tanyakan umpan balik mereka tentang video itu, banyak siswa yang tidak paham atau siswa hanya bermain, mereka tidak fokus, bahkan ada yang tidak peduli. Nah, saya ambil teknik yang kedua, saya harus di sela-sela itu, sela-sela saya mereka tidak bisa memberikan umpan balik dari pertanyaan saya itu, mereka bisa menjawab, maka saya melakukan teknik mindfulness, teknik stop. Mereka saya dengan tahapan-tahapan teknik stop itu saya lakukan, dan ternyata setelah itu saya tampilkan lagi videonya dalam durasi 30 menit. Setelah itu saya tanyakan dari video itu apa yang dapat mereka ini, dari konsentrasi mereka tadi, dari teknik stop tadi, dari konsentrasi tadi, ternyata mereka itu menjawab, banyak sekali menjawab. Itu video itu tentang bullying kan, mereka banyak berasumsi, banyak berpendapat, jadi itu seperti itu. Jadi Bu Haidar setelah menerapkan beberapa teknik, beberapa pendekatan di dalam pelaksanaan KSE itu, Ibu Haidar mulai menemukan cara-cara yang baik untuk pelaksanaan KSE-nya. Yang sebelumnya hanya menggunakan metode lewat, kemudian Ibu Haidar menggunakan teknik stop dalam kegiatan KSE pembelajaran itu. Hanya Ibu Haidar melihat hasil videonya, ternyata ada perkembangan di itu. Nah, untuk meningkatkan perkembangan itu ke depannya seperti apa nanti Bu Haidar? Yang ingin saya tingkatkan adalah saya akan menerapkannya dalam kelas, karena di waktu pagi hari itu siswa itu kan, jangankan siswa, kita saja pasti ada hal-hal yang di pagi itu pasti banyak dramanya, dan pasti di siswa juga merasakan itu. Selama ini kita hanya memikirkan diri kita, tapi kita tidak memikirkan diri siswa. Yang kita lakukan di pagi-pagi itu hanya marah-marah siswa yang terlambat, marah siswa yang tidak mau diatur dalam apel di dalam kelas, tidak mau masuk dalam kelas, cuma lari ke kantin atau bagaimana. Karena itu berarti kita selama ini tidak menempatkan diri kita itu sama dengan mereka. Yang ada kita yang emosi, karena kita tidak tahu siswa ini bahwa ada kan siswa yang broken home, ada siswa yang dari rumah mungkin jajannya kurang atau tidak dapat uang jajan atau dapat kan memang itu siswa itu. Tapi ketika kita langsung membayarkan siswa tanpa melakukan KSE, hasilnya apa? Nol. Siswa tidak paham dengan materi, siswa emosional mereka tidak tertata dengan baik, maka akan ada masalah-masalah baru. Siswa akan mencari perhatian, ada di dalam kelas mereka ribut, ada yang tukang mengganggu karena mungkin mereka ingin mendapatkan perhatian, tetapi kita tidak mengerti dengan itu. Nah, dengan saya mendapatkan KSE ini, kedepannya akan saya terapkan dari sistem SOP itu, karena saya lewati itu, memang saya jujur saya lewati, karena saya saya tidak paham dengan itu, tapi setelah saya dapat materinya ternyata sangat penting sekali seperti itu. Alhamdulillah ya, Ibu Haidar sudah bisa menemukan solusi untuk memecahkan persoalannya. Memang di dalam KSE itu kita punya langkah-langkah penerapannya, misalnya tentang kemandirian, kemudian keterampilan kita bersosial, keterampilan berrelasi, itu harus kita terapkan secara utuh, secara menyeluruh ya, agar apa yang kita inginkan semuanya akan tercapai. Nah, kedepannya kira-kira kapan yang ingin Ibu Haidar rencanakan untuk melaksanakan ini? Karena ini mulai hari ini, sebenarnya mulai hari ini saya akan, karena besok kan semua pembelajaran, jadi actionnya itu hari Rabu pas ada jadi jam saya akan terapkan ini di kelas saya. Kebetulan pagi-pagi itu kan jam saya, jadi jam saya di kelas perwalian saya. Saya memulai dulu dari perwalian saya dulu, karena saya ingin membawa anak-anak saya ini dulu ke ranah mereka. Jadi saya mulai dari kelas saya sampai di kelas-kelas yang ada jamnya saya, seperti itu.
Jadi Ibu Eden akan memulai dari diri ya. Iya, Oke, dari dari diri. Dan pelaksanaannya mulai hari Rabu. mulai hari Rabu ya. Rabu. Ya. Seolah Ibu Eden nanti saya mau lihat hasilnya nanti pelaksanaan itu bagaimana nanti hasil dari pelaksanaan itu nanti kita ketemu lagi Bu Eden ya. Saya mau lihat hasilnya seperti apa yang telah Ibu lakukan, kemudian apa yang akan Ibu dapatkan. Nanti kita ketemu lagi. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Kan ini Rabu, Kamis kan tidak langsung hari itu langsung kita bagi ya. Ada hari Rabu, Kamis, Jumat. Kira-kira hari Senin saya bisa bagi karena emosi seseorang itu tidak langsung kita nilai saat itu. Ada perubahan-perubahan di diri anak mungkin 1-2 hari atau 3 hari. Insya Allah hari Senin kita akan ketemu lagi berbagi pengalaman baik dari penerapan KSE tersebut, Pak. Di hari Senin kita akan ketemu lagi. Saya ingin kembali melihat hasil yang telah mulai dilakukan. Hari Senin itu saya datangnya setelah jam pembelajaran. Iya, setelah jam pembelajaran. setelah jam pembelajarannya. Oke. Supaya tidak mengganggu pembelajaran kita. Oke, Ibu Eder, terima kasih Iya. yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan Ibu Eder bisa melaksanakan dengan baik. Saya berharap nanti kita bisa bertemu dengan hasil yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Ibu Eder. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Daryatno, luar biasa sekali ya tadi penampilannya. Terima kasih Pak. Saya melihat penampilan Pak Daryatno luar biasa. Ya. Bisa kita refleksi sedikit Pak Daryatno ya, hasil coaching tadi sebagaimana kita telah sepakati pada pra-observasi, di mana Bapak ingin menumpangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira dalam coaching tadi sudah apa yang Bapak lakukan pada kompetensi? Terima kasih Pak Irfan. Saya bersyukur bahwa tadi dinilai sama Pak Irfan pelaksanaan coaching saya sudah luar biasa ya. Luar biasa. Dan saya sangat mensyukuri itu. Perasaan saya tadi dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya ingin mendapatkan indikator tentang pertanyaan berbobot. Dari kegiatan itu, saya sudah mencoba melaksanakan berbagai pertanyaan yang secara terbuka. Seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan saya itu menggugah yang saya post itu. Jadi perasaannya terbuka, dia bisa leluasa, berpikir luas dalam apa yang saya tanyakan, dan dia bisa sampai menjawab apa yang saya tanyakan, sehingga titik yang saya inginkan dari coach saya itu bisa tercapai. Seperti itu. Jadi apa yang coba menjadi tujuan dari coaching tercapai. Ya, masakannya seperti itu. Luar biasa. Memang saya perhatikan tadi juga seperti itu. Saya melalui melihat dan mendengarkan secara seksama, memang Bapak sudah mampu memperlihatkan keterampilan-keterampilan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bapak sudah merancang pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach berpikir dan dia merenung tentang apa yang telah dia lakukan dan apa yang belum dia lakukan, itu sehingga itu menjadi langkah awal dia untuk mengembangkan dirinya. Saya sudah lihat itu tadi. Luar biasa Pak Daryatno. Pertanyaan terakhir dari saya Pak Daryatno, kira-kira kompetensi apa lagi selain pertanyaan berbobot ini yang akan dikembangkan pada keterampilan atau kompetensi coaching? Kira-kira apa lagi Pak ini? Baik Pak Irfan, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, kemudian kompetensi yang sudah saya kembangkan tentang keterampilan bertanya berbobot itu, pertanyaan yang berbobot, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi pada bagaimana saya bisa melaksanakan kehadiran secara penuh. Kehadiran secara penuh pada pelaksanaan coaching itu. Jadi ke depan, insya Allah saya bisa dilakukan bimbingan terhadap itu, dinilai bagaimana saya melaksanakan kehadiran secara penuh. Ya. Oke Pak Daryatno, jadi setelah pertanyaan berbobot, kompetensi hadir secara penuh yang akan dikembangkan lagi. Begitu Pak Daryatno ya. Oke, saya rasa observasi ini sudah cukup ya. Semoga dalam praktek berikutnya atau
harapan berikutnya untuk keterampilan coach ini Pak Daryatno sudah bisa menerapkan keseluruhan kompetensi dari coaching yang ada. Ya. Terima kasih Pak Daryatno, sukses. Sama-sama Pak. Ya.